Lokasi penangkapan ikan, Laut Biru yang memberikan hadiah alam yang melimpah, merupakan tempat tinggal kita. Namun, jika kemalangan keselamatan terjadi secara tidak sengaja, hal ini bahkan dapat merenggut nyawa seorang nelayan. Kecelakaan keselamatan kerja penangkapan ikan mengacu pada kecelakaan keselamatan kerja yang mengakibatkan nelayan terluka, sakit, atau mengalami efek samping setelah perawatan atau kehilangan nyawa. Pekerja perikanan asing harus sadar betul bagaimana mencegah kecelakaan keselamatan untuk menjaga keamanan dan melindungi nyawa yang berharga. Sekarang, kita akan melihat faktor-faktor risiko dalam setiap proses penangkapan ikan dari operasi penangkapan ikan yang berbeda dan situasi aktual di mana kecelakaan keselamatan terjadi. Ada dua jenis pekerjaan penangkapan ikan utama yang harus diteliti dalam Undang-Undang Pencegahan Kecelakaan Keselamatan Kerja Perikanan. Penangkapan ikan dengan kapal dan budidaya perikanan. Ada total 4 jenis penangkapan ikan dengan perahu yang akan kita bahas. Penangkapan ikan dengan perangkap pesisir, penangkapan ikan dengan jaring insang, penangkapan ikan dengan jaring bubut tiang, dan penangkapan ikan dengan jaring lepas pantai. Melihat tingkat kecelakaan penangkapan ikan dengan kapal selama 5 tahun terakhir, penangkapan ikan dengan perangkap pesisir sebesar 6,15%, penangkapan ikan dengan jaring lepas pantai sebesar 11,64%, penangkapan ikan dengan jaring insang sebesar 5,41%, dan untuk penangkapan ikan dengan jaring bubut tiang, penangkapan ikan di perairan pantai sebesar 9,20%, dan penangkapan ikan di pesisir sebesar 8,74%. Jauh lebih tinggi dari rata-rata tingkat kecelakaan industri perikanan. Jika kita melihat sekilas statistik kecelakaan pada masing-masing budidaya perikanan, pertama-tama, kecelakaan yang paling sering terjadi pada penangkapan ikan perangkap pesisir adalah terjungkal, terjepit, dan terhantam. Namun, tingkat keparahan tertinggi ada pada jenis kecelakaan terhantam dan terjepit. Dalam penangkapan ikan dengan jaring insang, kecelakaan yang paling sering terjadi adalah terjungkal, diikuti dengan terjepit dan terhantam. Namun, kecelakaan yang paling serius adalah terjepit dan terhantam. Dalam penangkapan ikan dengan jaring bubut tiang, ketiga jenis kecelakaan ini berdasarkan urutan terhantam, terjungkal, dan terjepit menyumbang sekitar 75% dari seluruh kecelakaan. Berdasarkan proses kerja, ditemukan bahwa segala jenis kecelakaan sering terjadi pada saat operasi penangkapan ikan dan menimbulkan kerugian yang cukup besar sehingga sangat berbahaya. Terakhir, kecelakaan keselamatan yang paling umum terjadi dalam penangkapan ikan dengan jaring lepas pantai adalah terjepit, terhantam, dan sakit, dengan kecelakaan terhantam memiliki tingkat keparahan paling tinggi. Jenis utama kecelakaan perikanan pada penangkapan ikan dengan perangkap pesisir, jaring insang, jaring bubut tiang, dan jaring lepas pantai adalah sebagai berikut. Terdapat total sebanyak 7 jenis kecelakaan yang paling sering terjadi. Terjepit, terhantam, terjungkal, jatuh dari ketinggian, terbentur, jatuh ke dalam air, sengatan listrik, kekurangan oksigen, dan sesak napas. Dalam penangkapan ikan dengan kapal juga, tempat kerja yang lebih aman dapat diciptakan dengan terlebih dahulu memahami dan mencegah faktor-faktor risiko yang dapat diatasi oleh individu, seperti kurangnya pelatihan keselamatan, kecerobohan pribadi, tidak memakai alat pelindung diri, dan manajemen kelelahan. Sekarang, mari kita lihat faktor risiko dan contoh kecelakaan dalam setiap proses penangkapan ikan. Pertama, mari kita lihat penangkapan ikan dengan perangkap pesisir. Kecelakaan dapat dikurangi dengan melakukan pencegahan melalui faktor risiko dan contoh kecelakaan keselamatan yang mungkin muncul selama proses kerja. Proses kerja penangkapan ikan dengan perangkap pesisir mencakup total 7 langkah. Saat merawat kapal,
terdapat risiko terjungkal saat melakukan perawatan dan bergerak di dek sempit atau ruang mesin, terbentur struktur yang menonjol, atau terjepit benda berat, dan terdapat juga risiko kerusakan mesin apabila menggunakan alat atau perlengkapan yang dirawat tidak sesuai dengan standar. Saat bersiap untuk melaut, ada risiko terjungkal, terjepit, atau terjatuh karena lantai yang licin, ombak, atau kapal berguncang. Selain itu, harap berhati-hati karena ada risiko kecelakaan karena gangguan muskuloskeletal yang diakibatkan oleh pekerjaan menggunakan perangkap yang berulang-ulang dan karena perhatian yang teralihkan. Saat bersiap untuk berlayar dan menangkap ikan, pekerja harus berhati-hati karena ada risiko tersangkut alat-alat penangkap ikan dan terjatuh, alat-alat penangkap ikan roboh saat bergerak di dalam kapal, dan jika jarak pandang tidak terjamin, ada risiko tabrakan antar kapal, terserempet, tenggelam, atau jatuh ke dalam air sehingga menyebabkan kecelakaan laut berskala besar. Penangkapan ikan mempunyai risiko tersangkut di lift, terhantam alat-alat menangkap ikan, atau terjatuh ke laut, serta risiko terhantam alat-alat menangkap ikan atau tali dan terjatuh pada saat proses penangkapan ikan. Pada saat penanganan dan pemuatan hasil tangkapan, ada kemungkinan terjatuh ke dalam palka yang terbuka selama pekerjaan dek, tersandung tepian di dek yang licin, dan mengalami gangguan muskuloskeletal karena bekerja berulang-ulang di ruang sempit sehingga harus berhati-hati. Pekerja harus berhati-hati dalam proses persiapan berlabuh dan bongkar muat karena risiko terjadinya kecelakaan laut tinggi akibat perhatian yang teralihkan karena penangkapan ikan dalam waktu lama. Saat debarkasi hasil tangkapan, ada risiko tersangkut atau terjatuh di struktur geladak atau di antara kapal dan dermaga saat merapat. Jadi, berhati-hatilah dan tunggu sampai aman. Saat bergerak, berhati-hatilah juga karena dek yang licin dan lambung kapal yang bergoyang dapat membuat pekerja terjatuh dengan mudah. Kita telah melihat faktor-faktor risiko penangkapan ikan dengan perangkap pesisir. Sekarang, mari kita lihat contoh kecelakaan keselamatan. Terdapat 5 contoh kecelakaan pada penangkapan ikan perangkap pesisir: terjungkal, terjepit, terhantam, jatuh dari ketinggian, dan contoh lainnya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti terjatuh dari geladak pada saat bekerja akibat lambung kapal bergoyang, atau terpeleset dan jatuh akibat sisa makanan atau air yang mengalir pada saat mengolah hasil tangkapan, maka perlu bersiap menjaga postur tubuh yang stabil saat lambung kapal yang bergoyang dan melakukan pembersihan kontaminan di dek secara berkala. Kecelakaan terjepit adalah kecelakaan yang mempunyai risiko kematian atau cedera serius. Dalam penangkapan ikan dengan perangkap pesisir, proses menggulung tali dan melepas perangkap dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan di mana tubuh terjepit di lift. Jadi, pastikan untuk mengingat hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan lift dan pastikan lokasi tombol penghentian darurat di dekat perangkap. Dalam penangkapan ikan dengan perangkap pesisir, banyak terjadi kecelakaan di mana tali putus karena tegang atau perangkap melompat dan menghantam pekerja karena pengerjaan yang buruk pada saat penangkapan ikan. Oleh karena itu, saat menarik, pekerja harus memperhatikan perubahan ketegangan pada tali dan alat tangkap, serta menjaga jarak aman yang cukup antara alat tangkap dan diri pekerja. Kapal penangkap ikan dengan perangkap pesisir mempunyai banyak tangki umpan, dan banyak kecelakaan jatuh ke dalam tangki terjadi karena pengelolaan penutup tangki yang buruk, dan kecelakaan di mana kaki pekerja terjebak di alat-alat menangkap ikan dan terjatuh ke laut atau di antara kapal dan dermaga juga sering terjadi. Penyelamatan alat-alat menangkap ikan adalah pekerjaan mencari perangkap yang hilang dengan cara melemparkan kail ke wilayah laut yang diperkirakan merupakan daerah hilangnya perangkap dan menyeretnya menyusuri dasar laut. Saat menyelamatkan alat menangkap ikan, tegangan tinggi dapat terjadi pada tali penyelamat sehingga mengakibatkan kecelakaan terhantam, dan juga terdapat risiko kecelakaan susulan jika tali tersedot ke dalam bow thruster. Sejauh ini, kita telah belajar tentang penangkapan ikan dengan perangkap pesisir. Kali ini, kita akan melihat penangkapan ikan dengan jaring insang.
Proses penangkapan ikan dengan jaring insang mempunyai total 7 tahapan sebagai berikut. Saat merawat kapal penangkap ikan dengan jaring insang, berhati-hatilah karena pekerja mungkin terpeleset atau terjatuh karena gelombang besar atau air laut di lantai, atau tersandung tepian atau alat menangkap ikan, dan pekerja mungkin terpotong oleh mesin atau terluka oleh pisau atau palu yang melompat karena kurangnya pengalaman dalam menggunakan alat-alat listrik. Pada saat persiapan melaut, pastikan alat menangkap ikan tidak terjungkal atau jatuh ke air saat naik dan turun kapal di antara dermaga dan kapal, serta saat bongkar muat di geladak kapal. Selain itu, berhati-hatilah karena berbahaya jika sistem isyarat tangan antara operator derek dan awaknya tidak sesuai, dan memindahkan benda berukuran besar yang menghalangi jarak pandang pejalan kaki. Saat bersiap untuk berlayar dan menangkap ikan, berhati-hatilah karena ada risiko terjungkal saat bergerak di dalam kapal karena ombak atau alat menangkap ikan atau tepian, atau kecelakaan laut seperti jatuh keluar kapal karena tabrakan antar kapal, terserempet, atau tenggelam. Saat menangkap ikan, berhati-hatilah karena ada risiko bagian tubuh tersangkut jaring atau ikut terlilit saat melilitkan tali pada winch atau penggulung, atau ada risiko terjatuh dari geladak atau terbentur struktur lambung kapal. Berhati-hatilah saat menangani dan memuat hasil tangkapan karena ada risiko tertusuk sirip, terjatuh di geladak yang licin karena air laut dan lendir hasil tangkapan, atau terjatuh ke dalam palka saat menyimpan hasil tangkapan. Saat bersiap untuk berlabuh dan membongkar muatan di pelabuhan, terdapat risiko terjatuh karena alat menangkap ikan dan hasil tangkapan yang tidak terorganisir, serta memar dan patah tulang karena jalur pergerakan yang tidak aman. Saat membongkar hasil tangkapan, berhati-hatilah karena ada risiko terjatuh dari dek atau palka, terjatuh ke dalam palka, atau terhantam hasil tangkapan pada saat proses pemindahan menggunakan transfer konveyor dan manual, serta pekerjaan yang berulang-ulang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Kali ini, kita akan melihat contoh kecelakaan keselamatan. Kecelakaan terjepit, terhantam, terjungkal, jatuh dari ketinggian, terbentur, dan contoh lainnya. Kecelakaan terjepit adalah kecelakaan yang mempunyai risiko kematian atau cedera serius. Kecelakaan terjepit pada saat penangkapan ikan dengan jaring insang dapat terjadi bila tubuh tersangkut jaring bersama tali, tersangkut sabuk generator pada saat perawatan kapal, atau tersangkut alat menangkap ikan dan tali pada saat penangkapan ikan. Maka, ikutilah peraturan keselamatan kerja umum, peraturan keselamatan kerja dengan tali, dan peraturan keselamatan kerja dengan mesin penangkap ikan. Pada saat penangkapan ikan dengan jaring insang, kecelakaan dapat terjadi apabila alat penangkapan ikan putus akibat rusaknya tandu, tali jangkar, fork wire rope, atau palang pengaman yang dipasang pada kedua sisi. Bahkan, saat menebarkan jaring, peraturan keselamatan kerja harus dipatuhi karena jaring dapat kusut, palang pengaman dapat bengkok karena tegangan yang kuat, dan jaring dapat terpental dan pekerja terhantam alat penangkap ikan. Membawa barang berukuran besar sambil mengenakan sandal dapat dengan mudah mengakibatkan tersandung struktur lambung kapal atau terjatuh karena lendir hasil tangkapan. Jadi, pekerja harus mengikuti peraturan keselamatan kerja secara umum, mengenakan pakaian yang sesuai, dan menjaga agar area kerja tetap rapi. Selama penangkapan ikan dengan jaring insang, kecelakaan seperti jatuh ke laut karena tersangkut tali yang berhubungan dengan alat menangkap ikan, jatuh dari tangga atau pagar selama naik dan turun kapal, serta pekerjaan pemeliharaan, dan jatuh ke dalam palka yang terbuka sering terjadi. Jadi, patuhi peraturan keselamatan dan biasakan memakai alat pelindung diri. Selama penangkapan ikan dengan jaring insang, pekerja mungkin terbentur pagar, bangunan, atau jaring karena pergerakan lambung kapal, atau pekerja mungkin terbentur jangkar, alat tangkap, atau tali saat melemparkan jaring ikan. Jadi, pekerja harus mengikuti peraturan keselamatan kerja seperti mengenakan alat pelindung diri.
Contoh kecelakaan lainnya termasuk kekurangan oksigen dan sesak napas. Jika penyelaman diperlukan untuk melepaskan jaring ikan yang melilit bow thruster, diperlukan pelatihan sebelumnya dan sinyal komunikasi perihal penggunaan tali penyelamat. Sejauh ini, kita telah mempelajari tentang penangkapan ikan dengan jaring insang. Kali ini, kita akan melihat faktor risiko dan contoh kecelakaan keselamatan selama proses penangkapan ikan dengan jaring bubut tiang. Proses penangkapan ikan dengan jaring bubut tiang melibatkan total 7 tahap sebagai berikut. Saat merawat kapal, pekerja mungkin terjungkal di dek yang tidak terorganisir. Saat bekerja dengan derek, pekerja mungkin terhantam atau tertimpa. Saat menggunakan perkakas listrik, pekerja mungkin terbentur atau terhantam karena kurangnya pengalaman atau kecerobohan. Proses pekerjaan pemuatan alat menangkap ikan mempunyai risiko, yaitu tersangkut jaring atau terhantam tali, dan proses pemuatan persediaan berisiko terbentur suatu benda atau terjatuh akibat jarang pandang yang tidak pasti atau komunikasi yang buruk. Saat bersiap untuk berlayar atau menangkap ikan, harap berhati-hati karena dapat terjadi terjungkal, jatuh dari ketinggian, atau terjatuh ke dalam air saat bergerak melewati pagar kapal atau melompat dari darat ke kapal. Selama penangkapan ikan, pekerja dapat terhantam atau tersangkut alat menangkap ikan dan terjatuh ke dalam air saat sedang mengerjakan pelepasan jaring. Pekerja mungkin terbentur, tertindih, atau terjepit saat meletakkan benda berat seperti jangkar, dan terjepit atau terhantam saat bekerja dengan roller. Berhati-hatilah karena ada risiko tersangkut atau terjatuh saat menggunakan jaring. Saat menangani dan memuat hasil tangkapan, ada risiko terjungkal di dek, tertusuk tulang ikan, atau terbentur kotak dan terhantam kotak yang jatuh saat memuat palka, sehingga harus berhati-hati. Saat mengangkut, berhati-hatilah karena bobot dan volume yang berlebihan. Dek yang tidak teratur dan tepian dapat menyebabkan terjungkal. Dan berhati-hatilah agar tidak jatuh dari ketinggian atau terjungkal saat melompat ke darat. Pada saat debarkasi, hasil tangkapan dapat terjatuh karena pengangkutan konveyor dan menghantam pekerja. Dan terdapat risiko terjungkal atau terjatuh dari kendaraan saat memuat hasil tangkapan. Sekarang, mari kita lihat contoh kecelakaan keselamatan yang dapat terjadi selama proses penangkapan ikan dengan jaring bubut tiang. Ada kasus kecelakaan yang melibatkan jatuh dari ketinggian, jatuh ke dalam air, terjepit, terjungkal, terhantam, dan terbentur. Ada beberapa kasus di mana orang terluka parah saat melompat ke geladak untuk segera naik ke kapal atau terjatuh ke dalam palka terbuka saat mengerjakan penyebaran jaring. Jadi, patuhi peraturan keselamatan saat naik dan turun kapal dan berhati-hatilah agar tidak terjatuh ke dalam palka. Kecelakaan jatuh ke dalam air terjadi karena kehilangan keseimbangan saat kaki tersangkut jaring kemudian jatuh ke laut, atau kaki tersangkut tali saat melemparkan jaring, sehingga harus mengikuti aturan keselamatan dan mengenakan jaket pelampung. Kecelakaan terjepit adalah kecelakaan berat yang menimbulkan risiko kematian atau cedera serius. Kecelakaan dapat terjadi jika tangan tersangkut jaring tanpa pagar pelindung, atau kecelakaan yang mengakibatkan jari terjepit di antara jangkar dan tiang penyangga dan terpotong, sehingga peraturan keselamatan kerja harus dipatuhi saat bekerja. Kecelakaan terjungkal terjadi saat penangkapan ikan seperti terpeleset atau tersandung alat menangkap ikan, atau kejadian di mana lutut, dada, dan bahu terluka karena memakai sandal dan tersandung, kemudian terjungkal, sehingga mengakibatkan patah tulang atau terpeleset jaring dan terjungkal. Ada kasus di mana tali penahan katrol putus dan katrol terjatuh sehingga mengenai kepala operator dan wajah serta bahu operator terbentur ketika kawat dililitkan pada winch dan kawat yang terlepas karena tegangan yang kencang.
Ada kasus seorang pekerja terbentur tepian pada kapal sambil membawa penggiling listrik yang menyala dengan satu tangan, sehingga tangan lainnya terluka karena penggiling. Dan kasus jari patah karena membentur kotak lain saat memindahkan kotak ikan dengan tergesa-gesa. Jadi, berhati-hatilah. Kali ini, kita akan melihat penangkapan ikan dengan jaring lepas pantai. Proses penangkapan ikan dengan jaring lepas pantai dibagi menjadi 7 tahapan sebagai berikut. Selama perawatan kapal, bersiaplah untuk menghadapi risiko kemiringan saat melepas dan memasang rangka jaring. Dan ada risiko terhantam atau terbentur struktur bangunan dan tersandung berbagai material yang digunakan untuk perbaikan. Saat bersiap melaut, berhati-hatilah agar tidak terjatuh saat naik atau turun kapal, atau terjatuh di antara dermaga dan kapal, dan berhati-hatilah agar tidak tersandung tali di geladak dan agar tidak terbentur boom teleskopis kapal. Dalam proses persiapan berlayar dan penangkapan ikan, pekerja harus berhati-hati karena dapat saja terjadi kecelakaan seperti terjatuh saat bergerak di dalam kapal karena licinnya geladak, atau alat-alat menangkap ikan seperti tali, atau tabrakan antar kapal, terserempet, atau jatuh ke air karena ada kapal yang lewat dan goncangan. Saat menangkap ikan, pekerja mungkin akan terhantam jaring akibat goyangan kapal atau terhantam penyangga tali penarik yang rusak atau terlepas, dan terdapat risiko terjadinya kecelakaan di mana sebagian tubuh terjerat peralatan menangkap ikan. Selama proses penanganan dan pemuatan hasil tangkapan, terdapat risiko terjatuh di geladak yang berantakan dan licin akibat air laut, hasil tangkapan dan lendir hasil tangkapan, atau terjatuh saat membawa beban berlebih, atau terjatuh ke dalam palka. Saat persiapan berlabuh dan bongkar muat, ada risiko tabrakan dengan kapal, terjungkal di geladak, atau terbentur struktur lambung kapal. Perlu diketahui bahwa pada saat debarkasi hasil tangkapan dengan jaring lepas pantai, berhati-hatilah karena terdapat risiko terjungkal di geladak, hasil tangkapan tersangkut di jaring, terjatuh di antara dermaga atau jatuh ke dalam air, dan gangguan muskuloskeletal akibat pekerjaan manual yang berulang-ulang. Sekarang, mari kita lihat contoh kecelakaan keselamatan yang mungkin terjadi selama penangkapan ikan dengan jaring lepas pantai. Ada 6 jenis contoh kecelakaan: terjepit, terhantam, terjungkal, jatuh dari ketinggian, terbentur, dan contoh lainnya. Kecelakaan terjepit adalah kecelakaan yang mempunyai risiko kematian atau cedera serius. Apabila sebagian tubuh, misalnya tangan, terjepit dalam net hauler beserta jaring penangkap ikan dan tali pada saat penangkapan ikan, atau jika sebagian tubuh, misalnya lengan, terjepit di winch, kecelakaan terjepit di alat-alat menangkap ikan atau tali pada saat penangkapan ikan dapat terjadi. Oleh karena itu, praktik keselamatan harus dipatuhi. Pada penangkapan ikan dengan jaring lepas pantai, kecelakaan terhantam dapat terjadi apabila penyangga pengikat terlepas atau penyangga pengikat terlepas karena shackle yang rusak. Dan berhati-hatilah karena pekerja dapat terhantam oleh alat-alat menangkap ikan yang dapat memantul, seperti tali penarik di boom teleskopis kapal dan jaring yang dilempar. Harap berhati-hati karena banyak kecelakaan terjungkal yang terjadi akibat lemparan jaring yang miring atau boom teleskopis yang bergetar, tersandung tali atau alat pelengkap, atau menginjak air laut atau hasil tangkapan saat pekerjaan penanganan hasil tangkapan. Kecelakaan jatuh dari ketinggian dapat terjadi apabila terjatuh ke laut karena terbentur jaring atau terlilit tali yang berhubungan dengan alat menangkap ikan, terjatuh saat melompat dari geladak pada saat naik atau turun kapal, atau jatuh ke laut setelah terlilit alat tangkap pada saat casting atau holding jaring, sehingga berhati-hatilah. Selama bekerja di kondisi laut yang buruk, akan banyak waktu pekerja dapat terbentur pagar, struktur, jaring, tali,
dan lainnya karena lambung kapal yang bergoyang, dan juga terbentur winch saat perbaikan fasilitas karena lambung kapal yang bergoyang. Kecelakaan sengatan listrik juga dapat terjadi. Perlu diketahui bahwa ada insiden di mana pekerja kehilangan kesadaran karena kebakaran ringan dan sengatan listrik saat memperbaiki berbagai bagian yang rusak selama operasi penangkapan ikan dengan pengelasan. Sejauh ini, kita telah mencari tahu tentang cara mencegah kecelakaan keselamatan dalam operasi penangkapan ikan dalam industri penangkapan ikan dengan kapal. Kali ini, kita akan belajar tentang metode pencegahan kecelakaan keselamatan dalam industri budidaya perikanan yang representatif. Budidaya perikanan dapat dibagi menjadi budidaya rumput laut, budidaya keramba jaring apung, dan budidaya perikanan darat. Statistik kecelakaan pada industri budidaya perikanan menunjukkan angka kecelakaan kumulatif 5 tahun sebesar 3,12%, yaitu sekitar 0,76 kali lipat dari angka kecelakaan di seluruh bidang industri perikanan yang mencapai 4,12%. Sementara angka kematiannya sebesar 0,037%, yaitu sekitar 0,3 kali lipat dari angka di seluruh bidang industri perikanan sebesar 0,14%. Akan tetapi, angka tersebut kira-kira 5 kali lebih tinggi dari rata-rata angka kecelakaan di seluruh industri sebesar 0,63% dan sekitar 3,4 kali lebih tinggi dari angka kematian sebesar 0,011%. Dilihat dari status kecelakaan di setiap budidaya perikanan, pertama-tama, kecelakaan di industri budidaya rumput laut paling sering terjadi selama pengerjaan dan persiapan melaut. Dan kecelakaan yang paling umum terjadi adalah terjungkal, terjepit, dan terhantam. Selanjutnya, kecelakaan keselamatan di industri budidaya keramba jaring apung terjadi dalam proses kerja dengan urutan pemeliharaan fasilitas, pergerakan, dan penyediaan pakan. Dan jenis kecelakaan yang terjadi adalah dengan urutan kecelakaan terjepit, terjungkal, dan terhantam. Kecelakaan keselamatan dalam industri budidaya perikanan darat paling sering terjadi selama pembuatan dan pencampuran pakan, serta pemeliharaan peternakan, dan jenis kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah kecelakaan terjepit, terjungkal, dan sengatan listrik. Jenis-jenis kecelakaan dalam budidaya perikanan seperti budidaya rumput laut, keramba jaring apung, dan perikanan darat utamanya adalah sebagai berikut. Terjepit, terhantam, terjungkal, jatuh dari ketinggian, terbentur, dan gangguan muskuloskeletal merupakan 6 jenis kecelakaan yang paling sering terjadi. Selain itu, meskipun faktor risiko kecelakaan pada setiap industri budidaya perikanan sangatlah beragam, antara lain lingkungan alam, ruang kerja, kapal, serta pengelolaan sarana dan peralatan, namun penting juga untuk dapat mengelola faktor risiko yang dapat diatasi oleh individu, seperti kurangnya pelatihan keselamatan, kecerobohan pribadi, kurangnya alat pelindung diri, dan manajemen kelelahan, sehingga dapat dieliminasi terlebih dahulu. Mari kita lihat lebih dekat faktor risiko dan contoh kecelakaan dalam proses kerja di setiap industri perikanan. Apabila kita mempelajari tentang faktor risiko yang dapat muncul dan contoh kecelakaan keselamatan yang dapat terjadi dalam proses kerja budidaya rumput laut, kita dapat mengatasinya lebih awal. Proses budidaya rumput laut mencakup total 7 langkah. Dalam merawat kapal, pekerja berisiko terjatuh karena hal-hal seperti ombak besar, geladak yang licin, dan tepian atau berisiko terluka atau terkena palu pada propeller apabila tidak terbiasa menggunakan perkakas listrik seperti gerinda dan bor listrik. Dalam persiapan melaut, ada risiko kecelakaan terjungkal dan terbentur yang disebabkan oleh berlari saat embarkasi dan debarkasi, berpindah melalui kubu-kubu, jalur pergerakan yang tidak aman, mengangkat beban yang berlebihan, dan barang-barang yang tidak tersusun di dek. Pada saat proses persiapan berlayar dan pengerjaan, gelombang atau tepian pada kapal dapat menyebabkan pekerja terjatuh saat bergerak
atau terdapat risiko terjadinya tabrakan antar kapal di wilayah budidaya ikan yang sempit. Terjatuh ke laut karena kapal penangkapan ikan terbalik, serta tenggelam saat kapal terbalik dan bermanuver. Saat memanen rumput laut, pekerja harus sangat berhati-hati saat menggulung jaring menggunakan winch karena ada risiko bagian tubuh tersangkut dan terlilit atau tali terpental dan mengenai pekerja. Waspadai juga risiko tersandung dan terjatuh di dek yang licin karena air asin dan lendir rumput laut. Saat memuat rumput laut ke dalam kapal, waspadai risiko jatuh di geladak yang licin, lambung kapal bergoyang secara signifikan selama pemuatan dan pemuatan yang buruk. Berhati-hatilah saat bersiap untuk berlabuh dan bongkar muat, karena rumput laut yang berserakan dan jalur pergerakan yang tidak jelas dapat menyebabkan pekerja tersandung dan jatuh di geladak. Saat mengangkut rumput laut ke darat, jauhi radius kerja derek karena ada risiko terjatuh di geladak yang licin atau jatuh ke air, dan kantong tonase berisi rumput laut dapat jatuh. Pekerja juga harus mengikuti tindakan pencegahan kecelakaan untuk menghindari cedera akibat pekerjaan manual yang berulang. Mari kita lihat contoh kecelakaan keselamatan. Ada 5 contoh kecelakaan, yaitu terjepit, terhantam, terjungkal, jatuh dari ketinggian, dan terbentur. Kecelakaan terjepit mengacu pada kecelakaan dengan risiko kematian atau cedera serius yang signifikan dan untuk mencegah jadi terjepit pada mesin permanen rumput laut atau mesin yang sedang dalam perbaikan. Maka, pekerja harus mengikuti tindakan pencegahan kecelakaan seperti mengetahui cara menggunakan dan mengoperasikan mesin permanen rumput laut, mengenakan pakaian kerja yang ketat, dan memeriksa lokasi tombol berhenti darurat terlebih dahulu. Untuk mencegah kecelakaan seperti terhantam tali tegangan tinggi pada saat pemanenan rumput laut atau tertabrak tali tambatan yang putus saat kapal berangkat, maka perlu dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan tali tegangan berat dari waktu ke waktu dan mengikuti praktik kerja yang aman. Kecelakaan tersandung dan jatuh dikarenakan lambung kapal bergoyang secara tiba-tiba, atau menginjak air laut, atau lendir rumput laut saat memancing, atau tersandung tali saat operasi pemanenan rumput laut, merupakan kecelakaan yang paling sering terjadi dan dapat menyebabkan cedera sekunder karena terjatuh ke laut atau menabrak benda lain. Untuk mencegah kecelakaan seperti terhantam peralatan saat bekerja, terjatuh ke laut karena gelombang, atau terjatuh saat bekerja dari ketinggian, pekerja harus mengenakan alat pelindung diri dan mengikuti praktik keselamatan. Untuk mempersiapkan diri terhadap kecelakaan terbentur yang disebabkan oleh lambung kapal yang goyang, dek yang licin, atau terburu-buru bergerak tanpa melihat arah, pekerja harus membiasakan mengenakan alat pelindung diri dan selalu waspada terhadap faktor-faktor berbahaya. Sejauh ini, kita telah mempelajari tentang budidaya rumput laut. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat tentang budidaya keramba jaring apung. Tempat kerja yang lebih aman dapat diciptakan dengan memahami kemungkinan terjadinya faktor risiko dan contoh kecelakaan keselamatan. Proses kerja budidaya keramba jaring apung memiliki total 7 langkah. Dalam proses perpindahan dari dan ke fasilitas di darat dan di laut, mereka berisiko terjatuh ke geladak karena lambung kapal bergoyang, geladak licin, tersandung tepian, dan tertimpa pakan yang tidak dimuat dengan baik.
Dalam proses pemasangan fasilitas keramba, terdapat risiko terjungkal atau terjatuh ke dalam air dikarenakan penggunaan peralatan seperti mesin derek kren dan mesin pencuci atau kesalahan tanda kerja, dan risiko terbentur atau terhantam akibat kecerobohan dalam menggunakan tali dan shackle. Selama pemeliharaan fasilitas keramba, ombak, celah, dan tepian dapat menyebabkan orang tertimpa benda atau terjatuh saat memperbaiki jaring, dan ada risiko terjatuh karena sambungan keramba yang tidak sempurna atau terjatuh ke laut saat berjalan. Bahkan, ketika menanam benih untuk budidaya perikanan, terdapat risiko tinggi terjatuh akibat getaran pada perahu pengelola perikanan dan fasilitas keramba akibat kapal yang lewat di dekatnya. Dan terdapat risiko tinggi terjatuh ke dalam air karena postur tubuh yang tidak stabil dan waktu bekerja yang lama. Saat mencampur dan membuat pakan, berhati-hatilah agar tubuh atau pakaian kerja tidak tersangkut di dalam mesin karena pengoperasian yang tidak tepat selama proses pemotongan dan pencampuran pakan. Dan terdapat juga risiko gangguan muskuloskeletal akibat pengangkutan pakan yang berat. Saat memberi pakan di peternakan ikan, memindahkan tempat pakan yang berat dan menggunakan troli dapat menyebabkan terjatuh atau tenggelam. Dan pemberian pakan berulang kali dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Jadi, berhati-hatilah. Selama proses pemanenan dan pengiriman, pekerja dapat terpeleset atau terjatuh ke dalam air saat mengambil dan memindahkan ikan ke perahu atau troli pengangkut. Dan gangguan muskuloskeletal dapat terjadi karena postur kerja yang tidak tepat atau penggunaan tenaga yang berlebihan. Kita telah mempelajari tentang faktor risiko yang dapat terjadi selama budidaya keramba jaring apung dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Mari kita sekarang lihat contoh kecelakaan keselamatan. Untuk budidaya keramba jaring apung, terdapat 6 jenis kecelakaan, yaitu terjepit, terhantam, terjungkal, jatuh dari ketinggian, terbentur, dan gangguan muskuloskeletal. Kecelakaan terjepit adalah kecelakaan dengan risiko kematian atau cedera serius yang signifikan. Dan untuk mencegah kecelakaan seperti terjepit di dalam mesin saat mencampur atau memotong pakan, terjepit di sela-sela sambungan keranda, atau terjepit saat memindahkan atau memuat pakan, pekerja harus membiasakan diri dengan mesin terlebih dahulu dan mengikuti tindakan pencegahan kecelakaan kerja seperti mengenakan pakaian kerja yang ketat. Kecelakaan terhantam termasuk terhantam tali derek atau pengikat kapal selama pemasangan keramba atau pemeliharaan fasilitas, terhantam tali yang putus, atau tertimpa tumpukan pakan yang roboh, sehingga pastikan untuk mengenakan topi pengaman, sepatu pengaman, dan lain-lain dan mengamankan pakan. Kecelakaan terjungkal dapat terjadi saat bergerak di dalam kapal penangkap ikan, di lorong-lorong fasilitas keramba, atau di area kerja. Dan untuk mencegah hal ini, perlu untuk tidak berpindah ketika perahu dan fasilitas penangkapan ikan berguncang dengan kuat, serta membersihkan penghalang jalan secara berkala. Kecelakaan terjatuh antara lain terjatuh ke laut saat berpindah antara darat dan fasilitas keramba, saat memindahkan pakan, melewati jalur di dalam keramba, atau saat pemeliharaan fasilitas. Sehingga, batasi pergerakan, kenakan jaket pelampung, dan pastikan jarak pandang saat bergerak di sekitar keramba. Kecelakaan terbentur dapat terjadi ketika kapal bertabrakan dengan suatu struktur akibat cuaca buruk atau gelombang besar yang ditimbulkan oleh lalu lintas kapal di sekitarnya. Sehingga, penting untuk membiasakan memakai peralatan keselamatan pribadi dan memperhatikan pengaturan dan pembersihan area kerja.
Gangguan muskuloskeletal dapat terjadi bila bekerja dengan postur tubuh yang salah dalam waktu lama saat memindahkan pakan yang berat, mencampur, atau memberi pakan, sehingga perlu melakukan peregangan sebelum dan sesudah bekerja, serta memakai pelindung di bahu, tangan, pinggang, dan lain-lain. Selama ini, kita telah mempelajari tentang budidaya keramba jaring apung. Sekarang, mari kita lihat tentang budidaya perikanan darat. Cedera, penyakit, kecacatan, dan kecelakaan serius dapat dicegah dengan memahami faktor risiko dan contoh kecelakaan keselamatan serta metode pencegahan selama proses kerja. Proses kerja budidaya perikanan darat terdiri dari total 5 tahap sebagai berikut. Saat memelihara peternakan ikan, terdapat risiko terjatuh ke dalam fasilitas, terjepit oleh tekanan drainase, atau sengatan listrik karena korsleting. Selain itu, harap berhati-hati karena mungkin ada risiko akibat fasilitas, perangkat, kabel, dan lain-lain yang sudah tua. Saat memindahkan ikan ke tangki penangkaran, berhati-hatilah untuk tidak bekerja sendirian, karena ada risiko terjatuh ke dalam air karena bergerak dengan cepat di jalanan yang sempit dan licin, membawa beban yang berlebih, atau terbentur tangki penangkaran. Pada saat pengembangan, terdapat risiko terjatuh, terbentur, atau tersangkut mesin pada saat proses pemindahan dan pencampuran pakan, serta terdapat risiko terjatuh ke dalam tangki penangkaran atau terkena gangguan muskuloskeletal pada saat proses pemberian pakan. Dalam proses persiapan pengiriman, bekerja dalam posisi tidak stabil dalam waktu lama di dalam tangki penangkaran yang licin dan dingin dapat menyebabkan pekerja terjatuh atau terbentur fasilitas, dan dalam proses mengantarkan kotak berisi hasil panen, ada risiko tertimpa hasil panen yang jatuh atau terbentur kotak. Pada saat pengiriman, ada risiko terjatuh di dekat tangki penangkaran saat mengangkut hasil panen untuk dimuat, dan ada risiko terhantam atau terbentur hasil panen saat memuat dan jatuh ke dalam tangki penangkaran, sehingga harus berhati-hati. Sejauh ini, kita telah melihat faktor risiko yang dapat terjadi dan tindakan pencegahan yang dapat diambil selama pengoperasian budidaya perikanan darat. Sekarang, mari kita lihat satu persatu contoh kecelakaan keselamatan yang ada. Ada 5 contoh kecelakaan yang representatif. Kecelakaan yang melibatkan terjepit, terhantam, terjungkal, jatuh dari ketinggian, dan terbentur. Kecelakaan terjepit dalam budidaya perikanan darat adalah kecelakaan serius dengan risiko kematian atau cedera serius. Peraturan keselamatan harus diikuti dan sumber listrik dan pergerakan motor harus terus diawasi saat perawatan selama pemeliharaan fasilitas utama atau drainase. Karena bagian tubuh dapat tersangkut di pipa pembuangan karena tekanan saluran pembuangan, atau ada bagian tubuh yang tersangkut di mesin pada saat proses memasukkan pakan ke dalam mesin pelet atau saat memperbaiki mesin pelet yang berhenti. Kecelakaan terhantam terjadi pada saat proses pengantaran kembali kotak ikan kosong ke tangki penangkaran atau pengantaran hasil panen. Pekerja di lorong harus memeriksa lokasi pekerja di dalam tangki penangkaran dan berhati-hati memasukkan kotak kosong agar tidak menjatuhkan kotak yang berisi hasil panen. Kecelakaan terjungkal terjadi ketika terjungkal di lantai yang licin atau di dalam tangki penangkaran. Gerakan mengangkat ikan yang tidak stabil di dalam tangki penangkaran yang licin atau memindahkan hasil panen dengan tergesa-gesa. Untuk mencegahnya, fasilitas perlu dibersihkan secara teratur, membersihkan sisa-sisa air dan rintangan, dan gunakan peralatan anti-selip. Ada risiko terjatuh ke dalam tangki di hampir semua operasi, termasuk pemeliharaan fasilitas, pemberian pakan, pengambilan ikan, dan persiapan pengiriman, sehingga keselamatan harus dipastikan sebelum bekerja.
Kecelakaan terbentur dapat terjadi ketika mengirimkan hasil panen dari tangki penangkaran ke lorong, memindahkannya melalui lorong, atau pada saat pemuatan juga terdapat risiko kecelakaan saat memasukkan atau memindahkan pakan ke dalam mesin. Kecelakaan harus dikurangi dengan meningkatkan frekuensi angkutan, bukan jumlah beban angkutan. Kali ini, kita akan belajar tentang tindakan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan keselamatan. Perawatan darurat yang mungkin terjadi selama operasi penangkapan ikan antara lain patah tulang, pendarahan, sayatan dan luka, serta hipotermia. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat cara menghadapi setiap situasi. Patah tulang dapat terjadi pada hampir semua kecelakaan. Pada kasus fraktur terbuka disertai luka kulit, hemostasis diprioritaskan. Dan pada kasus fraktur tertutup tanpa trauma, tanda-tanda pendarahan internal diamati. Setelahnya, diamkan area yang cedera dan hindari menyentuhnya. Selama transportasi ke rumah sakit, kompres dingin diberikan untuk mengurangi rasa sakit, dan jaga agar seluruh tubuh tetap hangat dengan selimut. Sebaiknya berpuasa sebagai persiapan anestesi di rumah sakit. Mengetahui sebelumnya cara menggunakan belat, yaitu yang paling sering digunakan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan patah tulang, maka dapat digunakan dengan sangat berguna di lapangan. Jika terjadi pendarahan, ukur tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, dan suhu, serta amati tanda-tanda syok. Jika gejala syok muncul tanpa adanya pendarahan luar, kemungkinan besar terjadi pendarahan dalam. Oleh karena itu, segera isolasi tubuh dengan selimut dan segera bawa pasien ke rumah sakit. Jika terjadi pendarahan lokal, berikan tekanan langsung pada area pendarahan selama minimal 5 menit untuk menghentikan pendarahan dan tempatkan area pendarahan lebih tinggi dari jantung. Dalam kasus situasi yang mengancam jiwa seperti amputasi, pasang tourniquet dari luka ke jantung dan pastikan pasien mendapatkan perawatan di rumah sakit dalam waktu 2 jam. Untuk cedera amputasi, hentikan pendarahan di tempat amputasi dan kenakan tourniquet jika pendarahannya parah. Potongan tersebut direndam dalam larutan garam, dibungkus dengan kain kasa, ditutup dengan 2 lapis plastik, ditempatkan dalam kotak air es, dan dikirim ke rumah sakit khusus bedah dalam waktu 8 jam. Luka tusuk mempunyai risiko infeksi yang tinggi. Oleh karena itu, jika tertusuk paku yang berkarat atau kotor, lakukan suntikan tetanus. Jika pisau atau potongan logam tidak terlepas, amankan luka tusuk dengan handuk atau lainnya agar tidak bergerak dan hubungi 119. Jika terjadi hipotermia, periksa pernapasan terlebih dahulu dan tutupi tubuh dengan selimut untuk mencegah penurunan suhu tubuh. Jika orang tersebut tidak bernapas, berikan ventilasi yang baik dan segera lakukan CPR. Jika korban tidak sadarkan diri dan bernapas, baringkan korban dalam posisi miring agar pernapasan tidak terganggu oleh lidah. Jika sadar, baringkan dalam posisi miring dan turunkan kepalanya sedikit. Jika terjadi kondisi serius, posisikan orang dalam kondisi normal di dekatnya agar panas tubuh orang tersebut dapat dimanfaatkan. Jika terjadi kecelakaan, yang terpenting adalah mendapatkan pelayanan medis yang profesional, sehingga yang terpenting adalah segera menghubungi 119, menjelaskan kondisi pasien, dan meminta pertolongan. Sejauh ini, kita telah belajar tentang pertolongan pertama. Yang terpenting adalah mewaspadai faktor risiko terlebih dahulu dan mencegah terjadinya kecelakaan sebelum terjadi kecelakaan keselamatan. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperiksa sebelum penangkapan ikan. Ini adalah aturan keselamatan dasar untuk memeriksa aturan keselamatan pencegahan kecelakaan. Pekerja harus memahami total 3 aturan keselamatan. Aturan keselamatan kerja umum, aturan keselamatan kerja dengan tali, dan aturan keselamatan kerja dengan mesin penangkap ikan. Ada kode QR di akhir video, jadi silahkan unduh peraturan keselamatannya. Selain itu, mari kita lihat daftar pemeriksaan peraturan pencegahan kecelakaan keselamatan dan periksa apakah tindakan pencegahan untuk setiap budidaya ikan telah diikuti. Ada juga kode QR di akhir video untuk lembar pemeriksaan, jadi silahkan mengunduhnya. Selama budidaya rumput laut, ada 10 item yang harus diperhatikan saat persiapan berlayar dan berlabuh, 13 item yang harus diperhatikan saat mengumpulkan rumput laut, dan 12 item yang harus diperhatikan saat debarkasi rumput laut. Dan dengan memeriksa apakah setiap tindakan pencegahan sudah diikuti,
Anda dapat memeriksa apakah tingkat keselamatan Anda sangat berbahaya, apakah Anda perlu lebih berhati-hati, dan apakah Anda sedang berupaya untuk bekerja dengan aman. Selama budidaya keramba jaring apung, ada 10 item yang harus diperhatikan saat mengoperasikan kapal pengelolaan perikanan. 10 item yang harus diperhatikan saat membuat dan mencampur pakan, dan 10 item yang harus diperhatikan saat pemanenan dan pengiriman. Sehingga, setelah memeriksa dengan teliti, jika ada yang belum Anda ketahui, harap pelajari lebih lanjut tentang hal-hal terkait sebelum penangkapan ikan. Selama budidaya perikanan darat, ada 10 item yang harus diperhatikan saat pemeliharaan peternakan ikan, 10 item yang harus diperhatikan saat menggunakan mesin pelet, dan 10 item yang harus diperhatikan saat pengiriman. Untuk pemeliharaan, penggunaan mesin pelet, dan pengiriman yang aman, Anda harus memahami dan dapat menjalankan semuanya tanpa melewatkan satu hal pun. Dalam penangkapan ikan dengan perangkap pesisir, jaring lepas pantai, dan jaring insang, secara umum, ada 10 item yang harus diperhatikan saat persiapan berlayar dan berlabuh, 13 item yang harus diperhatikan saat operasi penangkapan ikan, dan 13 item yang harus diperhatikan saat debarkasi hasil tangkapan. Penting untuk mengenakan alat pelindung diri seperti topi pengaman, sepatu pengaman, jaket pelampung, dan memahami cara menggunakan mesin listrik terlebih dahulu. Dalam penangkapan ikan dengan jaring bubut tiang, ada 13 item yang harus diperhatikan saat berlayar dan berlabuh, 13 item yang harus diperhatikan sebelum mengoperasikan mesin penangkapan ikan, dan 12 item yang harus diperhatikan saat debarkasi hasil tangkapan. Ciptakan lokasi penangkapan ikan yang aman dengan memeriksa apakah setiap tindakan yang perlu diperhatikan telah diikuti. Jika Anda mengetahui sebelumnya tentang situasi berbahaya yang sering terjadi, Anda dapat bersiap untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan keselamatan karena kecerobohan pribadi, Anda harus menginspeksi diri dan terus berusaha demi keselamatan bersama.